Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Waalaikumsalam kalian? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama Ibu Febrianti, Ibu dari Universitas Kanjuruhan Malang yang pada saat ini sedang mengajar atau magang di sekolah kalian. Nah, pada hari ini Ibu yang akan mendampingi kalian untuk mata pelajaran ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai motivasi belajar. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu bimbingan konseling, atau pada saat kalian mendengarkan bimbingan konseling, apa yang kalian pikirkan? Mungkin ada yang mau menjawab? Tempat untuk memperbaiki sikap. Ya. Tempat untuk memperbaiki sikap. Oke, mungkin ada yang lain. Produk curhat. Iya, benar-benar. Jadi, jawaban dari teman kalian tadi itu sudah benar. Tapi Ibu mau meluruskan lagi, kalau bimbingan konseling itu merupakan upaya yang diberikan oleh guru BK kepada kalian untuk membantu kalian agar bisa lebih mandiri. Nah, mandiri di sini seperti apa? Misalnya, dalam pemilihan jurusan. Apa kalau kalian bingung untuk memilih jurusan yang tepat untuk diri kalian, itu kalian bisa konsultasi ke guru BK. Dan tadi ada teman kalian yang menyinggung mengenai untuk curhat. Ya, benar sekali. Guru BK itu tempat curhat kalian. Teman yang bisa mendengarkan curhatan kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau curhat, bisa ke guru BK juga. Nah, mungkin selama ini ada yang berpikiran bahwa guru BK itu hanya untuk mengatasi atau hanya untuk siswa yang bermasalah. Ya, benar-benar. Tapi guru BK di sini untuk memberikan bantuan agar bisa mengarahkan kalian bisa memberikan solusi terbaik dari permasalahan kalian. Seperti itu, bukan untuk menghukum kalian yang bermasalah tadi. Seperti itu. Saya di TD dihukum, Bu. Ya? Ya, dulu SMP saya salah dihukum, Bu, saya, Bu. Nggak dikasih solusi, Bu, saya, Bu. Iya, itu oke, itu karena pemahaman yang salah ya. Ya, sebenarnya itu guru BK adalah teman atau sahabat kalian. Nah, kalau seperti itu ya, Ibu juga nggak tahu karena dari masing-masing pribadi itu memang berbeda-beda. Tapi yang sebenarnya seperti itu, guru BK itu adalah sahabat kalian. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kita lanjut ya. Nah, itu tadi mengenai bimbingan dan konseling.
Nah, sekarang kita lanjut ke motivasi belajar. Mungkin ada yang tahu motivasi belajar itu apa? Ada yang mau menjawab? Oke, Ibu lanjut aja ya. Motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar. Nah, maksudnya itu, motivasi belajar ini bertujuan agar kalian itu bisa belajar dengan baik dan semangat dalam belajar. Nah, bagaimana cara kalian memotivasi belajar kalian agar kalian itu tidak jenuh atau tidak merasa bosan ketika belajar? Nah, itu ada nanti dijelaskan yang terakhir. Oke, tujuan dari motivasi belajar itu dapat menggerakkan atau memacu para siswa agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. Nah, itu tadi tujuan dari motivasi belajar itu agar kalian itu lebih semangat, lebih ada niat untuk belajar. Nah, motivasi belajar juga ada dua faktor yang mendukung kalian agar bisa lebih termotivasi lagi atau giat dalam belajar. Nah, yang pertama itu ada motivasi belajar yang berasal dari faktor internal. Nah, motivasi belajar internal ini itu motivasi yang berasal dari diri kalian sendiri. Nah, dari diri kalian sendiri yang seperti apa? Nah, misalnya kalau kalian hari ini misalnya kalian itu punya niat dari dalam diri untuk belajar. Nah, itu adalah motivasi dari faktor internal. Sedangkan motivasi belajar dari faktor eksternal itu merupakan motivasi yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Nah, contohnya itu seperti misalnya kalian mengerjakan atau belajar hanya karena ada tugas. Atau mungkin kalian melihat teman kalian belajar, makanya kalian juga ikut untuk belajar. Nah, itu adalah contoh dari faktor eksternal. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Nah. Nggak ada. Tidak, Bu. Oke, jadi Ibu punya tips atau tips yang baik ya untuk kalian agar dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Nah, yang pertama itu ada buatlah agenda belajar. Nah, buat agenda belajar ini agar belajar kalian itu bisa lebih efektif, bisa lebih teratur, terarah. Nah, dengan agenda belajar ini, kalian pasti bisa belajar sesuai dengan jadwal yang sudah kalian buat. Yang kedua, pahamilah bagaimana gaya belajar kamu. Nah, ini juga yang sangat penting untuk kalian agar kalian bisa motivasi belajar kalian itu bisa meningkat. Nah, mungkin kalian itu gaya belajarnya sambil mendengarkan musik, atau mungkin kalian itu belajarnya lebih nyaman harus dalam keadaan yang sepi atau tenang. Nah, itu pahamilah gaya belajar kalian agar kalian itu bisa belajar dengan baik. Nah, yang berikut ada istirahatlah. Istirahatnya juga sangat penting. Karena kalau misalnya kita belajar, terus belajar, belajarnya terlalu belajar ya sampai membuat kalian itu merasa jenuh. Nah, itu juga tidak baik. Nah, dengan itu kalian harus istirahat juga. Istirahat di sini bukan dalam arti kalian harus kalian harus istirahat itu kalian harus tidur atau boleh juga kalau mau berjalan-jalan ya, yang penting kalian itu bisa rileks.
Nah, yang berikut, hindari gangguan selama belajar. Ini yang sangat penting ya, karena banyak sekali gangguan yang dialami oleh anak-anak atau siswa pada saat ini. Nah, contohnya itu pada saat belajar kalian mungkin ada yang WA atau ada yang manggil, ada yang ajak jalan. Nah, itu yang harus diperhatikan, karena pada saat belajar sebaiknya tidak boleh ada yang ganggu. Karena untuk materi yang kita mau belajar itu juga harus diperhatikan agar kalian itu bisa memahami dengan baik mengenai pelajaran atau mengenai materi yang kalian pelajari tadi. Kalau misalnya mungkin sebisa mungkin kalian bisa belajar dengan tenang agar bisa masuk juga agar bisa kalian ingat. Nah, yang berikut ada belajarlah dalam suasana yang baik. Nah, ini juga sama seperti yang ada di nomor 2, poin kedua. Pahamilah bagaimana gaya belajar kamu. Nah, itu sama, belajarlah dalam suasana yang baik. Nah, kalau kalian mengetahui gaya belajar kalian pasti bisa belajar di dalam suasana yang baik. Yang berikut, bentuklah kelompok belajar. Nah, bentuklah kelompok belajar ini untuk kalian misalnya yang susah untuk belajar sendiri. Jadi kalian bisa pakai ini agar kalian bisa belajar dengan baik. Mungkin ada yang nggak bisa kalian mengerti, bisa kalian tanyakan ke teman kalian. Ini cocok untuk kalian yang susah untuk belajar sendiri. Yang berikut ada olahraga yang cukup. Nah, olahraga yang cukup ini juga sangat penting, karena kalau kita belajar dan terus belajar, pasti tubuh kita akan lelah, otak kita juga lelah, dan kita membutuhkan olahraga yang cukup agar kita bisa menulis stabil. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak, Bu. Nggak ada. Oke. Untuk yang belum absen, mungkin bisa absen di kolom chat. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nah, nanti kalian akan kumpulkan tugas itu hari Senin depan ya, batas terakhir. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kelas hari ini bisa kita akhiri. Mungkin ada yang mau menanyakan mengenai tugas? Tidak ada, Bu. Sepertinya insya Allah tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalian boleh meninggalkan kelas. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada.
Pembahasannya itu kayak basic gitu ya. Mungkin broker yang didapatkan cara kita jawaban. Seperti itu. Gimana sih lu absen? Udah absen tadi. Absen tadi. Iya, udah. Kak Iman, iya nggak bisa ini.